Berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Form. Ya, Microsoft Form yang digunakan untuk membuat misalnya form untuk penerimaan peserta didik baru. Kita langsung saja ke berandaoffice.com. Ya. Kemudian di salah satu aplikasi di sini kita akan mencoba mengeksplorasi tentang form. Ini ya, form. Nah, pada tampilan form ini kita diberikan dua pilihan, yaitu new form dan new quiz. Nah, dua jenis ini sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja itu bedanya nanti di fungsinya. Yang pertama, untuk new form itu digunakan untuk pendataan. Kemudian untuk new quiz itu digunakan untuk memberikan kuis atau latihan soal maupun penilaian terhadap siswa dan lain-lainnya. Oke, kita ke form terlebih dahulu. Kita klik new form. Klik new form. Nah, pada tampilan form ini itu pertama di sini kita disuguhkan langsung bentuk beberapa ini ya, pertanyaan. Kemudian di sini ada untitled form, artinya ini nanti sebagai tempat kita menuliskan judul dari form yang akan kita buat. Kemudian di sebelah kanan ini ada responses. Ini artinya nanti adalah respon dari pengisi form yang kita buat. Kemudian untuk preview, ini untuk menampilkan tampilan form yang akan kita buat. Nah, ini masih kosongan, tampilannya seperti ini. Kemudian juga nanti ketika ditampilkan di komputer dia akan bentuknya seperti ini. Kemudian juga bisa kita lihat juga, kita preview juga tampilan pada mobile atau smartphone. Nanti tampilannya ya seperti ini di smartphone. Oke, saya kembali. Kemudian di sebelah kanan ada tema. Kita klik tema. Nah, ini silakan dipilih tema yang ingin digunakan untuk form yang akan dibuat. Misalnya saya mau membuat tema, misalnya pilih yang ini. Nah, ini. Jadi tema atau backgroundnya nanti itu akan berubah seperti ini. Ataupun kalau misalnya ingin menambahkan dari luar juga bisa, kita tinggal klik saja tanda plus ini. Kemudian kita masukkan gambar. Caranya bisa melalui search ini ya, dari Bing, website Bing, kemudian dari OneDrive. Jika di OneDrive-nya ada gambar bisa digunakan. Kemudian bisa juga melalui upload file. Misalnya kita cari file yang akan kita gunakan sebagai tema pada form yang akan kita buat. Seperti itu. Oke, ini nanti saja saya jelaskan kemudian. Kemudian yang berikutnya adalah share. Nah, kalau share berarti kita mengirim form yang sudah siap untuk diisi. Lalu untuk pengaturannya ada di titik 3 ini ya, kita klik. Nah, di sini ada setting, kemudian ada multilingual, feedback, dan term. Nah, ini untuk settingnya kita klik saja setting. Nah, maka disinilah nanti setting yang harus kita atur, kita inginnya seperti apa. Oke, kemudian ada multilingual. Ini nanti bahasa yang digunakan, gitu ya. Bahasa digunakan. Ini untuk bahasa primernya menggunakan bahasa Inggris. Kalau ingin ditambahkan, kita tinggal klik add additional language. Kita klik misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Kita tinggal klik saja Indonesia. Maka nanti
dua bahasa inilah yang digunakan dalam pengisian form. Misalnya ada kalimat atau kata yang berbahasa Inggris, ketika diubah menjadi bahasa Indonesia, maka kalimat itu juga akan langsung secara otomatis tertranslate menjadi bahasa Indonesia. Oke, itu untuk pengaturan. Untuk lebih lanjutnya nanti di terakhir ketika form sudah selesai kita buat. Kita mulai membuat form, misalnya kita buat form pendaftaran siswa baru. Misalnya form PPDB 2000 SMP ya, SMP 2020. Kemudian kita beri petunjuk di bawahnya, silahkan lengkapi data yang diminta. Lalu untuk membuat form itu kita klik saja, ini ada add new, kita klik. Kemudian nanti kita diberi pilihan seperti ini, ada choice, ada pilihan, kemudian text, rating, date, kemudian ada juga nanti pilihan lainnya, ada linkar, kemudian file upload dan lain sebagainya. Oke, kita coba membuat yang pertama. Kita buat sesi untuk pertama gitu ya, kita buat sesinya ini menjadi sesi pertama. Kita klik saja season ya, kita klik season. Nah, maka sesi pertama kita bisa misalnya identitas, kita berikan di sini yang A ya, sesi pertamanya identitas calon siswa. Oke. Kemudian kita tambahkan form, misalnya pertama kita pakai teks berarti di identitas di season 1 identitas calon siswa itu misalnya yang pertama nama siswa, nama lengkap ya, nama lengkap siswa. Berarti jawabannya di sini. Ini kita wajibkan required. Kemudian kalau ingin ditambahkan yang lain juga bisa, misalnya tambahkan subtitle atau yang lain bisa. Nah, untuk nama lengkap saya cukup seperti ini saja dulu. Kemudian yang kedua, saya akan menambahkan tempat tanggal lahir. Saya gunakan teks. Ini ya, tempat tanggal lahir. Klik saja. Kemudian jenis teksnya sama seperti yang pertama tadi, nama lengkap. Kemudian saya tambahkan lagi yang ketiga adalah jenis kelamin. Namun jenis kelamin di sini nanti akan dalam bentuk pilihan. Saya klik choice. Ini saya ketik jenis kelamin. Yang pertama misalnya laki-laki, yang kedua perempuan. Maka nanti pendaftar akan memilih. Pilihannya satu ya, pilihannya salah satu. Yang berikutnya kita tambahkan lagi yang keempat itu misalnya agama. Agama kita pakai choice, pilihan agama, misalnya Islam, kemudian Hindu, kita tambah lagi add option, misalnya Buddha, kemudian Kristen, kemudian ini misalnya Kristen garing Protestan gitu ya, Protestan. Nah, ini baru Kristen gitu ya, Kristen. Kemudian tambah lagi misalnya Konghucu. Misalnya ada lainnya gitu ya. Nah, kita coba yang ini saja dulu. Berikutnya kita tambahkan lagi
Yang kita tambahkan asal sekolah, kita pakai teks. Misalnya asal sekolah, misalnya di sini asal SD ya, sekolah dasarnya. Nanti siswa atau pendaftar langsung mengetikkan asal sekolahnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi yang ke-6, misalnya NISN, nomor induk siswa nasional. Dan sini nanti kita berikan syarat ya. Syarat NISN itu yang dimasukkan adalah nomor ya, nomor yang dimasukkan itu nomor. Jadi kalau dia nanti pendaftarnya mengetik di sini adalah huruf, berarti dia akan diberi peringatan gitu. Kemudian yang berikutnya lagi nama orang tua yang ke-7 ya, kita klik add new text. Misalnya nama orang tua. Kemudian di sini yang diminta nama ayah. Kemudian yang ke-8 nama orang tua juga, misalnya nama orang tua dalam kurung ibu kandung. Oke, kemudian yang ke-9 misalnya kita tambah berupa file ya, kita minta dia mengupload sebuah foto, kita tambahkan dalam bentuk file upload. Kita klik. Nah, kemudian di sini nanti kita diminta membuat folder untuk di OneDrive-nya untuk menampung file-file foto yang akan dikirim. Kita klik OK. Kemudian kita ketikkan di sini pas foto ya, pas foto. Nah, nanti akan diupload file number limit. Berarti nanti calon siswa atau pendaftar dia hanya boleh mengupload satu file saja dengan ukuran maksimal, misalnya kita ubah menjadi 10 megabit ya dalam satu file itu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi yang season 1 itu untuk identitas calon siswa itu kita ini minta mengisi ada 9 poin. Kemudian berikutnya kita membuat sesi yang kedua. Kita buat sesi yang kedua, season yang kedua, kita klik ini, kemudian klik season. Nah, misalnya sesi kedua adalah alamat tempat tinggal. Nah, pada alamat tempat tinggal kita berikan deskripsi seperti ini, alamat diisi sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga atau surat domisili yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil misalnya. Oke, ini sesi keduanya, kita buatkan form. Yang pertama adalah dusunnya, dusun. Kemudian yang kedua misalnya tambahkan desanya ya, desa misalnya, untuk desa kelurahan misalnya pilihan, misalnya desa Gili Indah, kemudian Gili Meno, selanjutnya Gili Terawangan, berikutnya lagi misalnya Pemenang Timur, Pemenang Barat, nah, dan lain-lain. Nah, untuk membuat lain-lainnya kita klik saja ini ada option ya, ada option. Artinya nanti calon siswa akan mengetik sendiri nama desanya. Jadi, kemudian jika sudah ada di pilihan, nanti dia akan tinggal mengklik nama desanya. Kemudian berikutnya kita buat lagi dalam bentuk pilihan
Misalnya kecamatan, misalnya Kecamatan Pemenang, kemudian Tanjung, lagi Gangga, kemudian Kayangan, ada Bayan dan lainnya. Misalnya kita buat saja lagi other option ya, untuk siswa yang berasal dari di luar 5 kecamatan ini. Oke, itu untuk alamat tempat tinggal ya, alamat tempat tinggal. Kemudian kita buat season yang berikutnya, sisi yang ketiga, misalnya adalah sekolah pilihan. Kita buat season ya, kita klik kemudian cari season, misalnya sekolah yang direkomendasikan. Kita buatkan di sini deskripsinya. Silahkan pilih sekolah yang diinginkan. Dan kita tambah di sini untuk pilihan ya, choice sekolah yang dipilih. Misalnya SMPN 1 Pemenang. Kemudian pilihan yang kedua tinggal copy dia, SMPN 2 Pemenang. Tambah lagi misalnya SMPN 1 Tanjung. 1 Tanjung. Kemudian tambah lagi SMP 2 Tanjung, tambah lagi SMP 3 Tanjung, sampai 4 ya, 4 Tanjung. Kemudian yang berikutnya Gangga, misalnya SMPN 1 Gangga. Kemudian SMP 2 Gangga, SMP 3 Gangga. Lalu Kayangan, SMP 1 Kayangan. Berikutnya SMP 2 Kayangan, SMP 3 Kayangan. Berikutnya lagi SMP Bayan, SMP 1, kemudian SMP 2, SMP 3, dan SMP 4. Misalnya ada lagi sekolah yang lain yang diinginkan, tinggal tambah saja other option. Nanti akan memilih sekolah selain pilihan ini. Pada sesi berikutnya, season berikutnya, kita akan membuat season tentang jalur pendaftaran. Kita ketik jalur pendaftaran. Kemudian kita beri deskripsi di sini. Silahkan pilih jalur pendaftaran yang ingin diikuti. Jadi saya buatkan ada pilihan ya, ada pilihan jalur pendaftaran. Misalnya yang pertama jalur afirmasi, kemudian yang kedua jalur zonasi, yang ketiga jalur perpindahan orang tua atau wali, kemudian yang keempat jalur prestasi. Nah, nanti setiap jalur ini itu kita inginnya mempersyaratkan syarat yang berbeda gitu.
Misalnya jalur afirmasi nanti diwajibkan calon pendaftar itu mengupload syarat afirmasi, kemudian begitu juga dengan zonasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Nah, untuk bisa seperti itu, nah ini kita wajibkan dulu ya, memilih salah satu. Nah, untuk itu, untuk setiap jalur ini beda nanti persyaratannya, kita harus membuat terlebih dahulu nih season untuk upload syarat yang diminta. Misalnya season berikutnya itu, misalnya season 5 itu upload persyaratan jalur afirmasi. Kemudian season berikutnya lagi, season yang ke-6, ini ya, kita copy saja ini, copy ke-6, upload persyaratan jalur zonasi. Nanti kita tambahkan formnya masing-masing. Kemudian berikutnya lagi season untuk upload persyaratan jalur perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua wali. Kemudian yang berikutnya lagi season untuk jalur prestasi. Jalur prestasi. Nah, sehingga nanti semuanya ini nanti akan langsung mengarah ke jalur yang dipilih oleh siswa atau pendaftar. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita kembali ke ini ya, ke jalur pendaftaran. Di jalur pendaftaran ini disediakan ada 4. Kemudian kita ubah di sini, kita klik, kita add branching. Nah, maka ketika calon siswa itu memilih jalur afirmasi, dia akan kita arahkan ke season yang upload syarat jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu yang ini tadi ya, yang 5. Kemudian kalau zonasi, dia akan menuju ke season ke-6. Season 6. Kemudian jalur perpindahan orang tua, dia akan menuju ke season berikutnya, yaitu yang ke-7. Kemudian jalur prestasi nanti dia akan diarahkan ke season 8. Kemudian setiap season ini, yang dituju nanti arahnya setelah mengupload syarat, dia akan diarahkan menuju ke pengiriman, yaitu end of the form. Nanti dia langsung dikirim. Begitu juga dengan season 6, end of the form. Season 7 juga sama, end of the form. Kemudian season terakhir juga end of the form. Nah, sehingga ketika siswa sudah mengisi, maka nanti langsung diarahkan ke pengiriman berkas. Oke, kita coba saja. Misalnya kita tambahkan di season ke-5 ini, kita tambahkan satu form ya. Kita tambahkan satu form. Misalnya, ini saya balik dulu, saya kembali dulu, kemudian saya tambahkan yang tadi. Nah, ini kan belum ada formnya ya. Season 5 saya tambahkan satu form, sini add form, misalnya upload file juga kan, upload file. Nah, jadi form persyaratan jalur afirmasi, upload berkas, misalnya PKH, surat keterangan atau surat keterangan miskin gitu. Berarti sini upload berkas PKH. Ini sebagai contoh saja dulu. Kemudian
ini satu ya, di upload berkas jalur afirmasi gitu. Kemudian di upload berkas jalur zonasi, ini kita misalnya mempersyaratkan wajib itu kartu keluarga misalnya. Nanti dia akan mengupload file berupa upload berkas KK, kartu keluarga. Kemudian untuk jalur perpindahan, kita syaratkan wajib mengupload berkas surat keterangan pindah tugas, misalnya. Kemudian untuk jalur prestasi, kita syaratkan dia mengupload nilai upload berkas nilai rata-rata rapor dan misalnya piagam penghargaan. Nah, di sini kan yang diupload nanti ada 2 berkas yang berbeda, berarti file number limitnya kita ubah menjadi dua berkas itu. Jadi yang diupload itu bisa 2 berkas yang berbeda. Kemudian limit ukurannya kita tetapkan 10 MB per file gitu ya. Dan ini kita wajibkan semua. Kita wajibkan. Jadi semua persyaratan kita wajibkan untuk diisi. Ini juga sudah wajib dipilih. Kemudian ini sekolah yang diinginkan juga ini harus wajib diisi. Begitu juga dengan alamat ya, alamat kecamatan wajib diisi, nama desa wajib diisi, kemudian dusun juga wajib diisi. Kemudian yang sebelumnya itu sudah lengkap. Oke. Kemudian jika ini sudah semua selesai, kita coba previous ya, kita klik previous. Nah, maka inilah nanti tampilan di siswa gitu, ketika siswa akan mengisi. Nah, di sini ada tombol next, berarti dia akan pindah ke season berikutnya. Kemudian file number limit satu single ini ya, tipenya ini ya. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa juga diedit di pengaturannya gitu. Oke, untuk tampilan mobile ini, jadi kalau calon pendaftarnya menggunakan smartphone, nanti tampilannya seperti ini di smartphone. Oke, kita kembali lagi. Oke, berikutnya adalah pengaturan. Nah, pengaturan di sini, untuk pengaturan kita klik ini ya, setting. Nah, untuk pengaturan di sini siapa yang bisa mengisi ini ya, Ini yang bisa mengisi itu hanya orang yang berada dalam satu organisasi yang bisa merespon. Nah, kalau misalnya untuk umum berarti kita klik saja anyone with the link can respond. Siapa saja yang memiliki link bisa wajib merespon. Oke, tetapi kalau di sini nanti ini bisa dipelajari kembali. Kemudian yang berikutnya option for respond. Misalnya ini respon dimulai tanggal berapa, bisa kita set di sini. Misalnya pendaftaran mulai tanggal 7, kemudian berakhir misalnya 1 minggu setelahnya. Berarti dari tanggal 7 sampai tanggal 14 gitu. Atau misalnya sampai tanggal 13. Kemudian ini customize thanks you basic, berarti kita akan memberikan respon ketika pendaftar sudah selesai mengisi. Nah, silakan ini dibuat saja, misalnya data Anda sudah kami terima kasih misalnya.
data yang Anda isi sudah kami terima. Data yang Anda isi sudah kami terima. Kemudian apakah notifikasi ini akan ada di email, bisa kita arahkan di sini. Oke, jadi itu pengaturannya. Kemudian terakhir kita langsung share ya, kita langsung share, yaitu dengan cara klik share. Kemudian di sini inilah yang menjadi link untuk yang kita share nanti. Nah, ini bisa kita kembali ya. Kalau ini kan semua yang ada di organisasi ya yang bisa mengisi. Kemudian kalau misi ini share, kemudian ini untuk barcode-nya. Ini nanti di scan, maka formulir ini bisa diakses. Kemudian ini untuk embed-nya, maksudnya ditempel di website ataupun di Blogger, itu bisa. Kemudian bisa juga dikirim langsung melalui email. Oke, jadi ini untuk kita copy, lalu kita share ke mana yang kita inginkan. Oke, jadi itu untuk pembuatan form berupa form PPDB menggunakan Microsoft Form.